Papua adalah bentangan maha luas budaya yang tumbuh dari tanah, laut, dan pegunungan yang saling menyapa dalam harmoni. Papua memancarkan kehangatan yang tulus dari senyum dan pelukan masyarakatnya. Kehangatan itu hadir dalam kebersamaan, gotong royong, dan cara mereka menyambut siapapun sebagai saudara. Di tanah Papua, budaya bukan hanya warisan, melainkan denyut kehidupan yang mengajarkan arti persaudaraan, ketulusan, dan rasa hormat terhadap sesama serta alam. Suara-suara dari Papua juga selalu menjadi alunan semangat, selalu ekspresif, melambangkan indahnya negeri mutiara hitam. Mengalir juga di darah mereka, usaha dalam memperjuangkan hak-hak dasar di pelosok negeri. Kami melihat langsung bagaimana kehadiran negara benar-benar terasa di Papua Pegunungan. Hadir tidak hanya sebagai simbol, tetapi sebagai kekuatan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Keindahan Papua Pegunungan tidak akan ada habisnya. Jajaran gunung yang memuncak memberikan kesan yang gagah, menandai besarnya Papua dan alamnya yang begitu megah. Tentu, negara turut hadir di sini. Berbagai bantuan sosial, pemberdayaan, hingga pembangunan dilaksanakan untuk terus mensejahterakan masyarakat Papua Pegunungan. Saya, Salva Putri, berdiri di Wamena, akan menyaksikan secara langsung bagaimana kehidupan berputar dan juga kehangatan budaya yang diberikan oleh masyarakat pegunungan. Inilah saatnya semua mata menatap, semua hati memahami dan mendengar suara Papua. Papua kaya, Wamena pun kaya, kaya akan alam, budaya, dan nilai kehidupan yang tumbuh dari pegunungan yang kokoh. Namun, perjalanan ke Wamena terasa kurang lengkap bila tidak menyapa saudara asli kita, suku Dani, pemilik kearifan yang menjaga tanah ini dengan hati dan tradisi. Di tengah lembah Baliem yang sejuk, suku Dani menjadi penjaga peradaban tertua di Papua. Mereka adalah saksi hidup sejarah panjang yang terus mengalirkan nilai kasih, kerja keras, dan tidak mudah terprovokasi dan kedamaian kepada generasi penerus. Di sini, saya melihat langsung budaya dan keyakinan yang begitu kental, mulai dari pernak-pernik tradisional hingga bentuk rasa duka suku Dani yang paling terkenal, yakni tradisi potong jari dan mumifikasi jenazah leluhur. Aku melihat di sini banyak adat istiadatnya, kebudayaan seperti tadi mumi, lalu juga ada potong jari. Aku pengen tahu bagaimana cara kakak melestarikan kebudayaan yang ada supaya terus berlanjut sampai nanti. Ya, kami di sini kami selalu kenang dengan budaya kami. Kami tetap menjaga dan sampai punah sesuai dengan kebiasaan hidup kami tetap menjaga supaya untuk menarik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Yang masalah yang potong jari, itu tuh awalnya itu ketika keluarga yang disayangi telah meninggal atau dipanggil Tuhan, itu lalu karena rasa
kecewa, sedih, sedih, berduka, seperti berduka. itu, ya. Makanya langsung keluarganya yang masih hidup langsung potong jarinya karena kecewa tuh. Iya, berarti seluruh keluarga, intia saja atau keluarga besar, jika ada yang dipanggil Tuhan dipotong jarinya? Orang laki juga bisa, orang perempuan juga bisa. Kebanyakan perempuan atau laki-laki juga Laki-laki potong juga jari? Potong jari ada, kadang potong telinga begitu. Potong telinga? Ya, tapi itu dulu, sekarang sudah pemerintah sudah masuk, jadi perlahan kami sudah lupakan. Sudah tidak digunakan lagi. Iya. Kalau tadi berbicara tentang mumi, apakah setiap orang yang meninggal memang akan dimumikan atau hanya beberapa orang saja? Itu sesuai dengan wasiatnya ya. Oh, ada wasiat yang baik. Ya. Di kala itu diberitahukan sama keluarga yang masih hidup di waktu itu, apabila kalau saya meninggal, nanti diawetkan. Berarti yang dimumikan hanya yang berwasiat saja sebelum meninggal. Ya, ya. Berarti jikalau warga desa sini meninggal itu tidak dijadikan mumi ya, biasanya dikebumikan atau bagaimana? Itu kalau untuk sekarang dikebumikan. Tapi kalau zaman-zaman dahulu sana, dahulu kala sana, baik. Itu bisa dijadikan mumi. Tapi itu pun juga tidak sembarang, sesuai dengan perjanjiannya orang itu. Ada wasiatnya tadi ya, jika berwasiat barulah akan dijadikan mumi ya. Ya. Oke Kakak Lazarus, mungkin harapan dari Kakak Lazarus untuk generasi bangsa selanjutnya mengenai adat istiadat yang masih ada hingga detik ini di desa Ciwika ini seperti apa? Ya, kami berharap tamu luar negeri maupun dalam negeri selalu bisa lihat kunjungi ke tempat objek wisata kami, dan kami juga tetap menjaga melestarikan jangan sampai punah. Kami tetap setia menjaga terus. Baik, mungkin untuk para pendatang supaya terus menyebarluaskan ya desa wisata Mumi ini supaya terus meluas dan terus diketahui oleh bangsa-bangsa. Baik. Ya, bagi mereka yang belum sempat ke sini, belum sempat kunjungi, bisa melihat kami, keadaan budaya adat istiadat kami di sini. Datang berkunjung ya. Berkunjung, untuk kami melihat. punya harapan begitu. Sebuah pengalaman berharga bagi saya untuk bisa melihat langsung budaya yang begitu kaya. Hal ini menjadikan Papua merupakan destinasi wisata yang begitu luar biasa. Berbicara tentang budaya, di Papua Pegunungan terdapat satu tradisi turun-temurun yang memiliki simbol besar, yakni tradisi bakar batu. Jadi, masih banyak suara-suara dari Papua yang bisa saya sampaikan di Lembah Baliem. Kehangatan ini akan terus berlanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Papua, Kompas TV. Budaya Papua Pegunungan merepresentasikan simbol damai dan hidup berdampingan yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya tercermin dalam prosesi adat bakar batu. Tradisi bakar batu merupakan ritual adat yang sangat penting dan sakral bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Ini adalah wujud nyata dari filosofi hidup bersama yang menjunjung tinggi persatuan dan solidaritas. Tradisi ini melambangkan kebersamaan, musyawarah, dan penyelesaian konflik. Fungsinya sebagai media rekonsiliasi untuk mendamaikan perselisihan, upacara syukur atas panen atau keberhasilan, serta menjadi perayaan penyambutan tamu kehormatan. Salah satu kondimen yang ada dalam bakar batu adalah sayur-sayuran. Saya berkesempatan untuk ikut membantu mama-mama di sini mencuci dan mempersiapkan sayuran. Di mana kebunnya ini, Mama? Di sebelah situ. Oh, dekat. Ada banyak hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memulai budaya bakar batu.
seperti mempersiapkan daging babi, mempersiapkan batu dengan cara dibakar, hingga mempersiapkan kolam yang akan menjadi wadah bakar batu yang nantinya seluruh kondimen akan dimasukkan ke dalam kolam ini. Berbagai golongan masyarakat hingga pemangku kebijakan turut hadir, melambangkan kebersamaan dan menjelaskan bahwa tidak ada siapapun di bawah budaya adat yang lebih tinggi dari adat itu sendiri. Mengikuti prosesi ini tentu menjadi pengalaman tersendiri. Bisa berdiskusi dan juga memahami bagaimana prosesi adat bakar batu dijalankan di Papua Pegunungan. Ada 2 poin, jadi yang pertama tugasnya laki-laki tuh yang tadi kami sudah bahas. Contohnya kita kumpul untuk laki-laki kumpul kayu bakar, batu, persiapan untuk ambil batu, terus gali kolam, ambil daunan untuk masak. Itu tugasnya laki-laki. Kalau untuk tugas perempuan itu gali ubi, cari daun ubi dan sayur-sayur lain, bumbu lain itu yang siapkan ibu-ibu. Setelah itu setelah sudah bikin api batunya sudah panas, pas mau masak tugasnya ibu-ibu tuh berdiri di kolam, mereka berdiri siapkan dengan bahan-bahan yang mereka siapkan. Lalu yang laki-laki laki-laki ambil batu kasih. Jadi kasih batunya tidak taruh sembarang, harus sudah titik-titik yang mereka tahu posisi, oh di sini belum ada, di sini ada begitu. Kalau taruh satu tempat aja itu makanan bisa hangus gitu. Jadi masaknya harus pakai teknis. Ada tekniknya sendiri ya untuk supaya matang sempurna. Ya, gitu sempurna gitu. Prosesi bakar batu yang dilaksanakan ini juga dibantu secara operasional oleh pemerintah daerah. Tentu ini juga menjadi simbol hadirnya negara di Papua Pegunungan. Perjalanan saya di sini juga untuk melihat langsung bagaimana hadirnya negara baik pendukung tradisi adat, budaya, hingga pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan yang meningkat. Di distrik Piramid, Papua Pegunungan terdapat perkebunan kopi asli Wamena yang dikelola oleh seorang yang dulunya tergabung dengan kelompok separatisme. Beliau adalah Yusen Tabuni. Kini kakak Yusen memilih untuk mengabdi pada NKRI, berkembang lebih baik, mengelola kopi yang diberikan oleh negara dan meningkatkan ekonomi. Ciri khas yang paling baik dari kebun kopi Wamena itu apa itu? Itu kami jemurnya tidak sembarang, kami pakai aturan. Harus dalam tempat perjemuran di dalam. Terus kopinya sebelum kami digiling itu harus dipilih yang bagus dan tidak baik itu kami dipisahkan. Yeah. Tidak bisa campur. Jadi yang aslinya itu yang kami bisa giling dan bisa pakai dijual begitu. Kira-kira hambatannya itu apa aja sih selama mengelola kebun kopi ini? Ya itu hambatan Kesulitannya itu, apa aja Kakak Yusen? kesulitan cuman kami petik saja. Tenaga petiknya itu yang lambat. Kopinya yang sudah merah bisa jadi kering, jadi jatuh-jatuh begitu. Jadi karena warga yang kurang untuk memetik ya, jadi seperti busuk atau kering gitu. Oh seperti ini kurang lebih ya. Kalau yang seperti ini sudah tidak bisa digunakan lagi berarti Kakak Yusen ya. Ini kan banyak sekali, aku kepo nih. Biasanya untuk kopi-kopi di sini tuh dijualnya tuh kemana ya? Kalau kami mau dijual itu macam kami bikin 1 ton begitu, kami bisa hubungi bupati, Pemda, kami bisa jual di penjabat-penjabat begitu.
profit yang didapatkan dari perkebunan kopi ini kira-kira dalam penjualan bertontonnya itu didapatkan berapa, Kakak Yusen? 1 kilo kopi Wamena 1 kilo 130. 1 kilo 130.000. Untuk yang sudah berbentuk serbuk atau masih kopi? Sudah masih bentuk serbuk begitu. Selain bantuan usaha, apa saja yang diberikan oleh pemerintah untuk warga Wamena? Ya, itu kemarin kami di sini di kampung di rumah, dalam rumah gelap. Tetapi pemerintah bantu kami solar set, kami bisa butuh pakai anak-anak sekolah dan anak-anak kami bisa belajar malam begitu. Dan juga malam terang. Di rumah juga terang gitu. Jadi ada penerangan ya, belajar penerangan bisa begitu. lebih leluasa, Ya. melakukan aktivitas dalam rumah juga ya. Ini merupakan bentuk bantuan dari pemerintah kepada masyarakat Wamena di Lembah Baliem. Masih banyak lagi masyarakat yang akan menerima bantuan-bantuan dari pemerintah. So jangan kemana-mana, tetap di Suara Papua, Kompas TV. Dekatkan yang jauh, rajut yang terputus. Dengan hati penuh kasih, wujudkan sukacita bergalang asa bersama Kompas TV. Kasih, sukacita, dan asa Natal 2025. Kehadiran negara dalam layanan yang adil dan perhatian yang merata kepada suku dan komunitas di Papua Pegunungan, yang juga menunjukkan toleransi umat beragama dan kesejahteraan masyarakat pegunungan. Di Kampung Elaboge, bantuan dari pemerintah terbangun melalui honai-honai adat yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua. Honai adalah rumah adat masyarakat Papua Pegunungan yang berbentuk bundar dengan atap yang kerucut dari jerami. Dirancang untuk menahan dinginnya udara pegunungan. Honai juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya, tempat berkumpul, bermusyawarah, serta mewariskan nilai-nilai adat dan kebersamaan dari generasi ke generasi. Di Kampung Elaboge, berbagai honai dibantu untuk direnovasi. Pemerintah memberikan dan membangun fasilitas untuk kesejahteraan dan kepentingan adat. Bapak, apa kabar? Baik-baik. Baik-baik. Ya. Di sini sedang melihat pembangunan ya. Ya, Ini salah satu pembangunan dari pemerintah, betul? betul. Ini perbedaannya itu apa, Bapak? Kalau ini kami orang Papua Pegunungan itu kita punya honai ini semua terkhusus. Ini honai peran. Honai perang. Ya. Oke. Dia punya keamanan depan ini honai peran juga. Kalau Yang ini kesejahteraan. Kesejahteraan. Ya, rakyat semua kita baik. Untuk mengobrol. Ya, ke ekonomi, lain-lain, kekayaan, itu semua di situ. Terus Itu yang tiga itu honai perempuan. Honai perempuan. Ya. Oh, jadi hanya perempuan saja yang boleh masuk honai di Honai situ. situ itu honai khusus. Honai khusus perempuan Ya, saja. Oke. kita tidak bisa sama-sama dari ibu-ibu tidur satu honai, tidak bisa. Tidak boleh ya. Tidak boleh, itu larang. Dilarang, baik. Nah, Tapi menurut Pak Habos sendiri, mengapa renovasi di honai ini, dusun ini itu sangat penting? ini penting. Mengapa? Ini kita punya budaya masih tetap kita punya kesejahteraan, lahir, mati, semua itu tidak bisa hilang ini. Ya, ada Kita harus istiadatnya. pelihara.
Kalau tangkapan saya juga sangat terima kasih. Karena Pak Prabowo bantuan seperti ini, kita peninggalan begini. Kesejahteraan, perumahan, air bersih, penerangan. Penerangan itu kalau seperti saya punya ini, anak-anak pasang ini. Iya. Apa solareka. Nah, solar begitu harus masyarakat tuh kasihan, masih gelap-gelap itu harus kesejahteraan dan terang. Di bumi Papua Pegunungan, toleransi beragama juga dijunjung tinggi. Salah satunya di distrik Walesi, satu distrik dari Kabupaten Jayawijaya yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Tokoh agama di desa Walesi yakni Ustadz Adnan Yeli Pele juga mendapatkan perhatian dari negara, diberikan bantuan untuk bisa memberdayakan masyarakat Muslim di distrik Walesi. Ini kan merupakan salah satu masjid yang hasil renovasi sebelum akhirnya menjadi seperti ini wujudnya, Pak. Kondisi awal itu seperti apa ya, Pak? Ya, memang ketua takmir masjid yang tadi Bapak Muhammad Yeli Pele, memang awal membangun masjid Darul Mukhlasin ini dibangun sejak tahun 2015. 2015. Ya, mungkin dengar isu-isu pembakaran masjid di daerah Tolikara, Kabupaten Tolikara. Memang setelah itu baru mulai ada kemauan untuk membangun masjid di setiap kampung. Diperbanyak gitu ya Pak ya, Pak. Iya. Jadi itu hanya dibangun dengan kayu papan, dengan bahan benar-benar natural ya, seadanya aja ya Pak. Seadanya. Ya. Alhamdulillah kesini direnovasi, bantuan pemerintah sekaligus teman-teman anggota. Akhirnya ya dibangun ya Masjid Darul Mukhlasin yang seperti ini ya Pak. Dengan tempat wudhu apa segala macam ini yang berkat dukungan teman-teman semua. Alhamdulillah seperti itu. Selain mendapatkan renovasi masjid, Ustadz juga mendapatkan bantuan hingga operasional berupa motor dan juga gerobak angkut. Hal ini bertujuan untuk membantu kegiatan dan aktivitas Ustadz sehari-hari. Seperti mengangkut rerumputan yang nantinya akan menjadi pakan ternak kambing milik Ustadz Adnan Yeli Pele. Di pusat kota Wamena, alunan lagu untuk memuji Sang Pencipta juga terdengar, memberikan rasa tenang di tengah hiruk pikuk kota Wamena. Jemaat Gereja Agape Gereja Pantekosta di Indonesia menjadi saksi kepedulian negara terhadap umat beragama. Gereja ini menampung pengungsi dari Kabupaten Nduga yang terdaftar sebagai murid sekolah minggu di Gereja Agape. Bantuan seperti pengadaan seragam dan juga solar sel diberikan oleh negara agar seluruh murid memiliki fasilitas yang memadai dan mampu memupuk bekal untuk masa depan. Ya, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, dengan sentuhan-sentuhan beliau yang langsung menyentuh masyarakat. Kepada kami antara lain ada seragam untuk anak-anak, ya, pakaian seragam untuk anak-anak, sehingga itu jadi mereka jadi mengangkat harkat martabat mereka dan mereka rasa senang dan jadi tumbuh ya setelah adanya seragam. Ada percaya diri, dan yang tadinya kan teman-temannya datang bergabung gitu malu-malu, lama-kelamaan gitu dia
mau dong ikut, akhirnya datang. Terlihat sama ya Jadi Pak, senang, dengan ya. adanya seragam berarti ada dampak untuk Benar. moral dan juga psikis murid-murid di sini ya Pak ya. Betul. Selain seragam, saya juga mendengar ada solar cell ya Pak ya. Iya, Bantuan benar. solar cell yang diberikan dari pemerintah. Ya, bersyukur dan berterima kasih untuk bantuan dari pemerintah pusat. Kami ada fasilitas solar cell sehingga kalau lampu mati kita di sini nggak terganggu. Iya. Ada solar cell yang sudah standby untuk sewaktu-waktu bisa menyala dan sangat menolong untuk efektivitas kegiatan kita waktu belajar bagi anak-anak di malam hari. Kepada masyarakat umum di DWJ Pegunungan, saya berpesan menyampaikan kepada kita semua untuk menjaga kepercayaan itu dan dikembangkan untuk bisa berhasil. Kalau itu tidak dikembangkan, ya berarti putus. Bantuan berikutnya untuk pendidikan lagi itu lebih sulit. Maka proses pembangunan dan meningkatkan taraf hidup ekonomi lebih baik lagi. Kami punya keinginan maju tinggi. Kami ini orang-orang yang militan, orang-orang yang fighter dalam mempertahankan hidup untuk membangun karakter orang tua kami. Sehingga jika itu bisa ditingkatkan dan membantu kami pasti akan membangun lebih baik. Terdengar sudah suara-suara dari Papua. Begitu lantang dan jelas hal-hal yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua Pegunungan. Kehadiran negara dalam bentuk bantuan dan pemberdayaan terasa hingga meresap ke dalam hati mereka. Memberikan kenangan dalam bentuk kerja nyata, memberikan harapan dalam bentuk uluran tangan, serta menjawab atas segala doa-doa yang mereka panjatkan. Suara Papua akan terus tersuar, memberikan pesan tentang hadirnya surga kecil di dalam bangsa Indonesia. Bersama saya, Salva Putri, terus saksikan program Suara Papua hanya di Kompas TV.